Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu pengetahuan zahir mengenai benda-benda yang nyata dibagikan kepada 12 bagian, dan ilmu pengetahuan batin juga dibagikan kepada 12 bagian. Bagian-bagian tersebut dibagikan di kalangan orang awam dan orang khusus, hamba-hamba Allah yang sejati menurut kadar keupayaan dan kebolehan mereka. Bagi tujuan yang berkaitan dengan kita, pembicaraan ilmiah mengenai ini dibuat dalam 4 bagian. Bagian pertama melibatkan peraturan agama mengenai kewajiban dan larangan berhubungan dengan perkara-perkara dan peraturan-peraturan di dalam dunia ini. Kedua, menyentuh soal pengertian atau maksud dalaman serta tujuan kepada peraturan-peraturan tersebut, dan bagian ini dinamakan bidang kerohanian, yaitu pengetahuan mengenai perkara-perkara yang tidak nyata. Ketiga, mengenai hakikat kerohanian yang tersembunyi yang dinamakan kearifan. Keempat, mengenai hakikat dalaman kepada hakikat, yaitu mengenai kebenaran yang sebenar-benarnya. Manusia yang sempurna perlu mempelajari semua bidang atau bagian tersebut dan mencari jalan ke arahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama ialah pokok, kerohanian adalah dahannya, kearifan atau ma'rifat adalah daunnya, kebenaran atau hakikat adalah buahnya. Quran dengan ulasannya, keterangannya, terjemahannya, dan ibarat-ibaratnya mengandung semuanya itu. Di dalam buku Al-Najmah, perkataan-perkataan tafsir, ulasan dan takwil serta terjemahan melalui ibarat dimengertikan sebagai ulasan terhadap Quran adalah keterangan dan perincian bagi faidah kefahaman orang awam, sementara terjemahan melalui ibarat adalah keterangan tentang maksud yang tersirat yang boleh diselami melalui tafakur yang mendalam serta memperolehi ilham sebagaimana yang dialami oleh orang-orang beriman yang sejati. Terjemahan yang demikian adalah untuk hamba-hamba Allah yang khusus lagi teguh berterusan di dalam suasana kerohanian mereka dan teguh dengan pengetahuan yang membolehkan mereka membuat pertimbangan yang benar. Kaki mereka teguh berpijak di atas bumi, sementara hati dan pikiran mereka menjulang kepada ilmu ketuhanan. Dengan rahmat Allah, keadaan berterusan begini yang tidak bercampur dengan keraguan ditempatkan di tengah-tengah hati mereka. Hati yang teguh dalam suasana ini bersesuaian dengan bagian kalimat tauhid, la ilaha illallah
pengakuan terakhir keesaan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia jualah yang menurunkan kitab kepada kamu. Sebagiannya adalah ayat-ayat yang menghukum, yaitu ibu-ibu bagi kitab, dan sebagian yang lain adalah ayat-ayat yang perlukan takwil. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada kesesatan, mencari-cari apa yang ditakwil daripadanya karena hendak membuat fitnah dan karena hendak membuat takwilnya sendiri, padahal tidak mengetahui takwilnya melainkan Allah dan orang-orang yang teguh kuat di dalam ilmu berkata, kami beriman kepadanya karena semua itu daripada Tuhan kami, dan tidak mengerti melainkan orang-orang yang mempunyai fikiran. Jika pintu kepada ayat ini terbuka, akan terbuka juga semua pintu-pintu kepada alam rahasia batin. Hamba Allah yang sejati berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan diri daripada larangannya. Dia juga perlu menentang ego dirinya dan membendung kecenderungan jasad yang tidak sihat. Asas penentangan ego terhadap agama adalah dalam bentuk hayalan dan gambaran yang bercanggah dengan kenyataan. Pada peringkat kerohanian ego, yang khianat itu menggalakkan seseorang supaya memperakui dan mengikuti sebab-sebab dan rangsangan yang hanya hampir dengan kebenaran, bukan kebenaran yang sejati. Walaupun ianya risalat Nabi dan fatwa wali yang telah diubah, juga mengikuti guru yang pendapatnya salah. Pada peringkat ma'rifat ego, coba menggalakkan seseorang supaya memperakui kewalian dirinya sendiri, malah ego juga menyeret seseorang. Malah ego juga menyeret seseorang kepada mengakui ketuhanannya. Dosa paling besar menganggapkan diri sendiri sebagai bersekutu dengan Allah. Allah berfirman, tidakkah engkau perhatikan orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan? Tetapi peringkat kebenaran sejati adalah berbeda. Ego dan iblis tidak boleh sampai ke sana. Malah malaikat juga tidak sampai ke sana. Sesiapa saja kecuali Allah, jika sampai ke sana pasti terbakar. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW pada sempadan peringkat ini, jika aku masuk satu langkah lagi, aku akan terbakar menjadi abu. Hamba Allah yang sejati bebas daripada perlawanan egonya dan iblis, karena dia dilindungi oleh perisai keikhlasan dan kesucian. Ya, iblis berkata, oleh itu demi kemuliaanmu, aku akan sesatkan mereka semuanya, kecuali di antara mereka hamba-hambamu yang dibersihkan.
Manusia tidak dapat mencapai hakikat kecuali dia suci murni, karena sifat-sifat keduniaannya tidak akan meninggalkannya sehingga hakikat menyata dalam dirinya. Ini adalah keikhlasan sejati. Kejahilannya hanya akan meninggalkannya bila dia menerima pengetahuan tentang zat Allah. Ini tidak dapat dicapai dengan pelajaran. Hanya Allah tanpa pengantaraan boleh mengajarnya. Bila Allah yang maha tinggi sendiri yang menjadi guru, Dia karuniakan ilmu yang daripadanya sebagaimana Dia lakukan kepada Khidir. Kemudian manusia dengan kesadaran yang diperolehnya sampai kepada peringkat ma'rifat, di mana dia mengenal Tuhannya dan menyembahnya yang dia kenal. Orang yang sampai kepada suasana ini memiliki penyaksian roh suci dan dapat melihat kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh bercakap dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai segala perkara daripada awal hingga ke akhirnya, dan semua nabi-nabi yang lain memberikannya kabar gembira tentang janji penyatuan dengan yang dikasihi. Allah menggambarkan suasana ini karena barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka beserta orang-orang yang diberi nikmat daripada nabi-nabi, siddiqin, syuhada, dan solihin, dan alangkah baiknya mereka ini sebagai sahabat rapat. Orang yang tidak boleh menemui pengetahuan ini, di dalam dirinya tidak akan menjadi arif walaupun dia membaca 1000 buah buku. Nikmat yang boleh diharapkan oleh orang yang mempelajari ilmu zahir ialah syurga. Di sana semua yang dapat dilihat adalah kenyataan sifat-sifat ilahi dalam bentuk cahaya. Tidak kira bagaimana sempurna pengetahuannya tentang perkara nyata yang boleh dilihat dan dipercayai, ia tidak membantu seseorang untuk masuk kepada suasana kesucian dan mulia, yaitu kehampiran dengan Allah. Karena seseorang itu perlu terbang ke tempat tersebut, dan untuk terbang perlu kepada 2 sayap. Hamba Allah yang sejati adalah yang terbang ke sana dengan menggunakan 2 sayap, yaitu pengetahuan zahir dan pengetahuan batin. Tidak pernah berhenti di tengah jalan, tidak tertarik dengan apa saja yang ditemui dalam perjalanannya. Allah berfirman melalui Rasul-Nya, "Hambaku, jika kamu ingin masuk kepada kesucian berhampiran denganku, jangan pedulikan dunia ini ataupun alam tinggi para malaikat. Tidak juga yang lebih tinggi di mana kamu boleh menerima sifat-sifatku yang suci. Dunia kebendaan ini menjadi godaan dan tipu daya syaitan kepada orang yang berilmu. Alam malaikat menjadi rangsangan kepada orang yang bermakrifat,
dan suasana sifat-sifat ilahi menjadi godaan kepada orang yang memiliki kesadaran terhadap hakikat. Siapapun yang berpuas hati dengan salah satu daripada yang demikian akan terhalang daripada karunia Allah yang membawanya hampir dengan zatnya. Jika mereka tertarik dengan godaan dan rangsangan tersebut, mereka akan berhenti. Mereka tidak boleh maju ke hadapan. Mereka tidak boleh terbang lebih tinggi. Walaupun matlamat mereka adalah kehampiran dengan pencipta mereka, mereka tidak lagi boleh sampai ke sana. Mereka telah terpedaya. Mereka hanya memiliki satu sayap. Orang yang mencapai kesadaran tentang hakikat yang sebenarnya, menerima rahmat dan karunia dari Allah yang tidak pernah mata melihatnya dan tidak pernah telinga mendengarnya dan tidak pernah hati mengetahui namanya. Inilah syurga, kehampiran dan keakraban dengan Allah. Di sana tidak ada mahligai permata, juga tidak ada bidadari yang cantik sebagai pasangan. Semoga manusia mengetahui nilai dirinya dan tidak berkehendak, tidak menuntut apa yang tidak layak baginya. Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, semoga Allah merahmati orang yang mengetahui harga dirinya, yang tahu menjaga diri agar berada di dalam sempadannya, yang memelihara lidahnya, yang tidak menghabiskan masanya dan umurnya di dalam sia-sia. Orang yang berilmu mestilah menyadari bahwa bayi roh yang lahir dalam hatinya adalah pengenalan mengenai kemanusiaan yang sebenarnya, yaitu insan yang sejati. Dia patut mendidik bayi hati, ajarkan keesaan melalui berterusan menyadari tentang keesaan. Tinggalkan keduniaan kebendaan ini yang berbilang-bilang. Cari alam kerohanian, alam rahasia di mana tiada yang lain kecuali zat Allah. Dalam kenyataannya di sana bukan tempat. Ia tidak ada permulaan dan tidak ada penghujung. Bayi hati terbang melepasi pandangan yang tiada berkesudahan itu, menyaksikan perkara-perkara yang tidak pernah dilihat mata sebelumnya. Tiada sesiapa bercerita mengenainya, tiada sesiapa boleh menggambarkannya. Tempat yang menjadi rumah kediaman bagi mereka yang meninggalkan diri mereka dan menemui keesaan dengan Tuhan mereka. Mereka yang memandang dengan pandangan yang sama dengan Tuhan mereka, pandangan keesaan. Bila mereka menyaksikan keindahan dan kemuliaan Tuhan, mereka tidak ada apa lagi yang tinggal dengan mereka. Bila dia melihat matahari, dia tidak dapat melihat yang lain. Dia juga tidak dapat melihat dirinya sendiri. Bila keindahan dan kemurahan Allah menjadi nyata, apalagi yang tinggal dengan seseorang, tidak ada apa-apa.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang perlu dilahirkan 2 kali untuk sampai kepada alam malaikat. Ia adalah kelahiran maksud daripada perbuatan dan kelahiran rohani daripada jasad. Kemungkinan yang demikian ada dengan manusia. Ini adalah keanehan rahasia manusia. Ia lahir daripada percampuran pengetahuan tentang agama dan kesadaran terhadap hakikat, sebagaimana bayi lahir hasil daripada percampuran 2 titik air. Sesungguhnya kami telah jadikan manusia daripada setitik mani yang bergiliran, yang kami berikan percobaan kepada mereka, yaitu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sekalian alam kebendaan ini hanyalah 1 titik jika dibandingkan dengan alam kerohanian. Hanya bisa semua ini difahamkan, maka kuasa kerohanian dan cahaya keajaiban yang bersifat ketuhanan, hakikat yang sebenar-benarnya, memancar ke dalam dunia tanpa perkataan, tanpa suara.